Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Eka Putri dari kelompok 2, kelas akuntansi pagi D semester 3. Di sini, kelompok kami akan menyampaikan materi dari mata kuliah akuntansi perbankan yang membahas tentang kas dan biro nasabah. Nah, saya sendiri di sini akan membahas poin-poin pembahasan tentang pengertian kas, karakteristik kas, dan ciri-ciri kas. Lalu untuk poin-poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya yang lain. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian kas. Kas merupakan aktiva yang meliputi uang kertas, logam, dan benda-benda lainnya yang dapat digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran yang sah dan dapat diambil setiap saat. Lalu yang kedua yaitu karakteristik kas. Kas mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama yaitu kas merupakan aset perusahaan yang paling liquid. Yang kedua, kas dapat digunakan sebagai standar pertukaran yang paling umum. Dan yang ketiga yaitu kas dapat digunakan sebagai basis perhitungan dan pengukuran. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu ciri-ciri kas. Kas mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran dalam setiap transaksi. Lalu yang kedua yaitu dapat diterima oleh bank sebagai iuran untuk perusahaan. Saya Vicky Fitriani, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan Dewi Eka Putri. Jenis-jenis kas. Jenis-jenis kas di sini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, cash on hand. Yang kedua, cash at bank. Cash on hand adalah keseluruhan kas yang berada di suatu perusahaan. Cash on hand ini dibedakan menjadi 2 lagi. Yang pertama kas, yang kedua petty cash. Kas yang dimaksud di sini adalah kas besar. Yang kedua petty cash. Kalau petty cash yang dimaksud di sini yaitu kas kecil atau kas yang berada pada unit-unit perusahaan. Yang kedua dari jenis-jenis kas yaitu cash at bank. Cash at bank adalah kas suatu perusahaan yang berada di bank. Selanjutnya, mekanisme pengendalian internal diantaranya yang pertama, pengelolaan kas dilakukan melalui pemisahan fungsi. Yang kedua, selalu dilakukan inventarisasi atau stock of name. Yang ketiga, dilakukan internal auditing atau pemeriksaan inter. Yang keempat, uang keluar dan masuk disimpan di bank, kecuali penggunaan petty cash. Yang kelima, dokumen atau kwitansinya bernomor yang bercetak, sehingga pembantu kwitansi dapat diketahui. Yang keenam, kesediaan kas disesuaikan dengan kebutuhan, jangan sampai ada uang yang menganggur. Penggunaan kas kecil memiliki 2 sistem, yaitu yang pertama sistem impres, yang kedua sistem fluktuasi. Sistem impres yaitu sistem dana tetap dalam jangka waktu tertentu. Perubahan terjadi karena ada kebijakan, pengisian kembali dilakukan transaksi sejumlah nilai yang ada di dokumen itu. Kalau sistem fluktuasi yaitu jumlah yang pada petty cash berubah-ubah, baik itu berupa kebijakan ataupun transaksi. Pencatatan dilakukan sepanjang ada transaksi dan akun petty cash selalu berubah-ubah. Yang termasuk kas. Yang pertama, uang tunai dalam bentuk kertas atau logam. Yang kedua, uang perusahaan yang disimpan di bank sewaktu-waktu dapat diambil. Yang ketiga, cek yang diterima sebagai pembayaran dari pihak lain. Yang keempat, cek perjalanan atau travel check. Yang kelima, kasir cek adalah cek yang dibuat dan ditandatangani oleh suatu bank, ditarik oleh bank itu sendiri untuk melakukan pembayaran ke pihak lain. Yang keenam, wesel pos, yaitu dapat dijadikan uang tunai pada saat diperlukan. Terus, yang tidak termasuk kas. Yang pertama, deposito berjangka atau time. Yang kedua, dana pensiun. Yang ketiga, cek mundur atau post date check. Yang keempat,
perangko. Selanjutnya pengendalian kas. Pengendalian kas di sini dibedakan menjadi dua lagi. Yang pertama, pengendalian untuk penerimaan kas. Yang kedua, pengendalian untuk pengeluaran kas. Pengendalian untuk penerimaan kas yaitu semua penerimaan kas harus segera dicatat, hendaknya semua penerimaan kas pada hari itu juga harus disetorkan ke bank. Adanya pemisahan fungsi antara petugas yang menangani penerimaan kas dilakukan dengan mesin kas register. Kalau pengendalian untuk pengeluaran kas yaitu semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan menggunakan cek, kecuali pengeluaran yang jumlahnya kecil, yang tidak efisien. Jika dilakukan menggunakan cek, dapat dilakukan dengan menggunakan dana kas kecil. Cek harus ditandatangani minimal 2 orang pejabat. Cek yang batal digunakan atau salah tulis harus diarsir dengan rapi. Hendaknya diberikan cap lunas untuk bukti dan cek yang sudah dikeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Tirahyuni. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kas, yaitu yang akan saya bahas di sini tentang pengawasan kas, penerimaan kas, lalu perhitungan kas, dan juga tujuan informasi arus kas. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang pengawasan kas. Pengawasan kas ada dua, yaitu dalam penerimaan kas, yang kedua di dalam pengeluaran kas. Dalam penerimaan kas, pengawasan kasnya meliputi A. Diadakannya pembagian tugas antara fungsi penerimaan, pencatatan, dan juga penyimpanan kas. Lalu yang B, setiap penerimaan kas dibuatkan bukti penerimaan kas dan segera dicatat, kemudian langsung disetorkan ke bank. Yang C, dibedakan antara fungsi pengelolaan kas dan juga pencatatan kas. Lalu yang D, dibuat laporan pada setiap hari. Yang E, yang terakhir, secara intern, pemberitahuan terlebih dahulu diadakan pemeriksaan kas. Lalu yang kedua, dalam pengeluaran kas, pengawasan kasnya meliputi A. Semua pengeluaran uang yang relatif cukup besar harus menggunakan cek. Lalu yang B, dibuat laporan kas setiap hari juga. Yang C, dipisahkan antara yang menulis cek, yang menandatangani cek, dan yang mencatat pengeluaran perusahaan. Lalu yang D, diselenggarakan kas kecil untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan yang sifatnya rutin. Lalu E, diadakan pemeriksaan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Lalu yang ke-9 yaitu penerimaan kas. Dalam penerimaan kas, yang pertama yaitu mencocokkan saldo kas perusahaan dengan keadaan fisik uang yang ada pada kas perusahaan dan benda-benda yang ada pada kas perusahaan. Lalu yang B, mengadakan pengujian terhadap catatan-catatan dengan kegiatan-kegiatan perusahaan seperti perusahaan menyimpan uang di bank atau pengeluaran menggunakan cek. Lalu yang ke-10 yaitu perhitungan kas. Perhitungan kas dapat dilakukan oleh petugas yang tidak bersangkutan atas pengelolaan kas dan saksi-saksi yang telah ditunjuk. Hasil perhitungan harus dilaporkan secara terperinci mengenai jenis, banyaknya nilai persatuan, dan jumlah harus sama dengan catatan pada laporan kas. Kemudian dibuatlah berita acara. Lalu yang 11, tujuan informasi arus kas. Tujuan utama dari informasi arus kas ini adalah memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor meramalkan jumlah kas yang mungkin mereka terima dalam bentuk dividen ataupun keuntungan, bunga, dan pembayaran kembali utang pokok. Lalu B, membantu mereka mengevaluasi resiko yang mungkin terjadi. Evaluasi mengenai arus kas
di kemudian hari dan resiko yang dihadapi oleh investor dan kreditor sangatlah relevan, karena kedua hal ini merupakan informasi dasar dari penentuan present value dari surat-surat berharga. Perkenalkan, nama saya Andrea Krisanti, NIM 1910426605 dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan presentasi makalah tentang kas dan giro nasabah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian giro, persyaratan umum giro, dan pembukaan giro. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian giro atau demand deposit. Pengertian ini dibagi menjadi 3. Yang bagian A yaitu menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, saran perintah pembawaan, pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Bagian B yaitu giro juga dapat diartikan sebagai simpanan masyarakat dalam rupiah atau valuta asing pada bank yang transaksinya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, kartu ATM, dan cara pembayaran lainnya. Bagian C yaitu uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan, misalnya waktu jam kantor, keabsahan dan kesempurnaan cek, serta saldonya yang tersedia. Maka sumber dana dari rekening giro ini merupakan sumber dana jangka pendek yang jumlahnya relatif lebih dinamis, tapi berfluktuasi dari waktu ke waktu. Bagian yang kedua yaitu persyaratan umum giro. Persyaratan umum giro terbagi menjadi 6. Yang pertama, nama calon pemegang rekening giro tidak tercantum di dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, menyetujui setiap pasal yang tercantum dalam syarat-syarat umum pembukaan rekening koran pada bank. Yang ketiga, mengisi formulir permohonan membuka rekening pada bank. Yang keempat, calon pemegang rekening harus mengisi kartu contoh tanda tangan. Yang kelima, mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keenam, menyerahkan fotokopi bukti diri seperti KTP, SIM, paspor, dan KITA sebagai WNA dan kuasanya bila dikuasakan. Bila calon nasabah yang merupakan badan usaha harus menyerahkan 3 bukti. Yang pertama, akte pendirian atau akte perubahan yang terakhir. Yang kedua, pengesahan dari Departemen Kehakiman khusus untuk badan usaha berbentuk PT. Yang terakhir yaitu surat izin usaha perdagangan atau SIUP, tanda daftar perusahaan atau TDP, dan perizinan lainnya. Presentasi yang terakhir yaitu tentang pembukaan giro, yaitu proses pembukaan rekening giro dilaksanakan bila calon nasabah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Rekening giro hanya bisa dibuka bila seluruh dokumen pembukaan giro telah lengkap dan disetujui oleh pemimpin seksi customer service dan pemimpin bagian pelayanan. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eril Molina. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya mengenai kas dan giro nasabah. Yang akan saya jelaskan di sini tentang saldo minimum, transaksi rekening giro, setoran giro, lalu penarikan giro. Yang pertama itu tentang saldo minimum. Saldo minimum setiap orang atau setiap nasabah wajib memelihara saldo minimum yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan bank. Apabila terjadi pelanggaran tentang tersebut, maka nasabah akan dikenakan denda yang besarnya sesuai dengan ketentuan bank. Proses pembebanan denda atas rekening yang memiliki saldo di bawah minimal harus dilakukan setiap transaksi.
Yang kedua, transaksi rekening giro. Setiap transaksi yang dibukukan di dalam rekening giro harus memuat antara lain tanggal transaksi, nomor cek atau biljet pada giro yang ditarik atau keterangan lainnya, debit atau kredit dan nominal transaksi. Total saldo seluruh rekening giro harus sama dengan saldo perkiraan giro pada neraca harian atau pada hari yang sama. Semua bukti transaksi giro yang telah dibukukan harus diperiksa kembali oleh masing-masing unit kerja yang bersangkutan dan dilakukan persverifikasi ulang oleh seksi akuntansi. Yang ketiga, setoran giro. Setoran awal sekurang-kurangnya sebesar jumlah tertentu sesuai ketentuan bank, sedangkan penyetoran selanjutnya tanpa batas. Nominalnya dapat dilakukan secara tunai, pemindah bukuan, transfer, atau planning. Media yang digunakan untuk transaksi penyetoran secara tunai adalah slip setoran. Penyetoran yang bersifat pemindah bukuan dengan dilakukan menggunakan media pemindah bukuan. Yang terakhir itu adalah penarikan giro. Media yang digunakan untuk penarikan giro adalah penarikan tunai menggunakan cek, penarikan non-tunai untuk dikeliringkan menggunakan biljet giro atau cross check. Untuk pemindah bukuan antar cek rekening menggunakan cross check, biljet giro atau media lainnya sesuai ketentuan bank. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utin Komeni Putri. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu berkaitan dengan jasa giro. Yang pertama, jasa giro Kasda pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten di mana saldo yang kurang dari 5 juta tidak memperoleh jasa. Kemudian saldo yang lebih atau sama dengan 5 juta memperoleh jasa sebesar 3%. Yang kedua, jasa giro yang lain di mana saldo kurang dari 5 juta tidak memperoleh jasa, saldo di atas atau sama dengan 5 juta memperoleh jasa sebesar 1%, saldo lebih besar atau sama dengan 25 juta memperoleh jasa 1,50%, saldo di atas atau sama dengan 100 juta memperoleh 2%. Kemudian yang ketiga, jasa giro dari bank lain, di mana saldo yang kurang dari 10 juta tidak memperoleh jasa, saldo yang lebih dari atau sama dengan 10 juta memperoleh jasa 0,25%, dan saldo yang lebih atau sama dengan 50 juta memperoleh jasa 0,50%. Kemudian pajak penghasilan atas jasa giro. Pajak penghasilan atas jasa giro dikenakan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku, yaitu 20% dari saldo terakhir dan dibebankan pada saat pembayaran jasa giro dengan cara menyajikan pemotongan pajak penghasilan secara terpisah dari jumlah jasa giro. Salinan rekening giro. Salinan rekening giro atau rekening koran dicetak sebulan sekali untuk diberikan kepada alamat masing-masing dari nasabah, sesuai dengan permintaan nasabah yang bersangkutan. Salinan rekening giro juga dapat dicetak sewaktu-waktu apabila terdapat permintaan dari nasabah. Biaya pencetakan salinan rekening giro karena permintaan nasabah dibebankan secara langsung pada hari yang sama. Pengiriman salinan rekening giro dilaksanakan oleh unit kerja administrasi dan umum. Kemudian rekening pasif. Poin pertama, rekening pasif merupakan rekening giro yang mempunyai mutasi atau transaksi sesuai dengan ketentuan bank, di mana rekening pasif dikenakan biaya administrasi rekening pasif yang besarnya sesuai dengan ketentuan bank yang berlaku. Yang kedua, pada setiap akhir bulan harus dicetak daftar rekening giro yang tergolong dalam rekening pasif. Bank berhak melakukan penutupan rekening pasif sesuai dengan ketentuan bank. Kemudian penutupan rekening giro.
Penutupan rekening giro hanya dapat dilakukan pada kantor di mana rekening giro tersebut dibuka, dan penutupan rekening giro dapat dilakukan berdasarkan permintaan dari nasabah sendiri, kepentingan bank atau atas perintah Bank Indonesia secara tertulis. Sekian materi dari saya, terima kasih.